Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Barisya Mira Sakanti dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Social Emotional Learning atau yang biasa disebut sebagai SEL. Nah, pada video kali ini kita akan membahas satu kemampuan penting yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari loh, yaitu relationship skills, khususnya pada bagian dealing with conflict atau kemampuan menghadapi konflik. Dalam kehidupan sehari-hari, konflik itu pasti terjadi, bahkan dalam hubungan paling dekat sekalipun seperti teman, keluarga, pasangan, atau rekan kerja. Konflik tidak bisa dihindari, tapi konflik itu bukan selalu hal yang negatif. Yang membuat konflik menjadi masalah bukan keberadaannya, tapi cara kita menghadapinya. Dengan kata lain, dealing with conflict bukan cuma menang debat, tapi menciptakan hubungan yang tetap sehat meskipun berbeda pendapat. Salah satu komponen pada dealing with conflict yaitu manajemen konflik. Jadi, menurut Wirawan tahun 2013, manajemen konflik adalah proses ketika pihak yang terlibat konflik dan bisa juga melibatkan pihak ketiga menyusun strategi dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Singkatnya, manajemen konflik itu bukan hanya menghentikan pertengkaran, tetapi bagaimana pihak-pihak terkait mengatur langkah-langkah supaya konflik bisa diarahkan ke hasil yang positif. Dalam pandangan Islam, terdapat beberapa strategi manajemen konflik yang bisa kita gunakan, termasuk dalam konteks pendidikan Islam, dan kita akan membahas 5 strategi tersebut satu persatu. Strategi yang pertama adalah negosiasi atau perundingan. Dalam proses manajemen konflik, baik di lembaga umum maupun lembaga pendidikan Islam, negosiasi adalah langkah yang paling umum. Negosiasi biasanya dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga. Jadi, kedua pihak berbicara langsung untuk membahas masalah dan mencari solusi yang sama-sama menguntungkan. Strategi yang kedua adalah tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan hingga menjadi jelas dan benar. Secara istilah, tabayun adalah upaya meneliti dan memeriksa informasi dengan cermat, lalu menjelaskan informasi tersebut kepada pihak yang terkait. Tujuannya adalah menyusun solusi atau jalan keluar atas masalah, supaya masalah itu benar-benar dipahami secara jelas dengan memverifikasi informasi dan mendengarkan sudut pandang yang berbeda. Islam memerintahkan tabayun secara tegas dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang tak fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyelesaikan perbuatanmu. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa ayat ini menegur perilaku tergesa-gesa mempercayai kabar dari orang jahat tanpa cek kebenarannya. Tafsir Quraisy Shihab menerangkan bahwa ayat ini adalah peringatan agar kita tidak menampakkan musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui hakikatnya, karena itu bisa menimbulkan penyesalan. Dengan kata lain, tabayun mencegah tindakan salah akibat informasi dangkal. Selanjutnya, strategi yang ketiga adalah musyawarah. Dalam manajemen kelembagaan Islam, musyawarah adalah prinsip utama dalam proses pengambilan keputusan. Al-Quran menekankan pentingnya musyawarah dalam semua aspek kehidupan, baik skala kecil seperti rumah tangga maupun skala besar seperti negara. Nilai musyawarah penting untuk menjaga keadilan, keharmonisan, dan memastikan bahwa semua pihak memiliki hak untuk kewajiban yang sama. Contohnya ada pada Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah setelah memaafkan sahabat-sahabatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad berdiskusi dengan para sahabat dalam melakukan kebijakan penting, dan musyawarah ini adalah bagian dari rahmat Allah agar umat tidak tercerai-berai. Strategi yang keempat adalah tahkim. Tahkim berarti menunjuk pihak ketiga yang netral atau biasa disebut sebagai hakam untuk menjadi penengah dalam konflik. Dalam Islam, hakam bisa diterapkan dalam konflik keluarga maupun konflik sosial. Dengan melibatkan pihak luar, tahkim dapat menjaga keadilan dan mencegah salah satu pihak mendominasi penyelesaian.
Hakam bertugas menengahi, menyelidiki sumber sengketa secara objektif, dan membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan terbaiknya. Allah memerintahkan tahkim dalam Quran Surah An-Nisa ayat 35, yang artinya jika kamu para wali khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari kedua keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah atau perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Tafsir Kemenak menjelaskan bahwa jika upaya awal belum berhasil, dua hakam tersebut menyelidiki masalah dengan adil. Jika kedua pihak menghendaki perdamaian, Allah akan memudahkan mereka untuk berdamai. Strategi yang terakhir adalah islah. Islah adalah teknik manajemen konflik yang bertujuan mencegah permusuhan dan pertikaian dengan menyelesaikan masalah secara baik dan efektif. Islah ini berkembang menjadi proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, biasanya berupa mediasi. Dalam konteks masyarakat, islah sering dilakukan oleh tokoh agama sebagai mediator. Di lembaga pendidikan Islam, pimpinan atau guru agama dapat berperan sebagai mediator untuk menenangkan pihak yang berselisih, menghilangkan kecurigaan, dan merumuskan solusi damai yang bisa diterima semua pihak. Islah pada intinya berarti memperbaiki hubungan dengan prinsip keadilan tanpa merugikan siapapun. Konsep ini ditegaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 9, yang artinya, jika ada dua golongan orang-orang mukmin yang bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya membuat aniaya terhadap golongan lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, damaikanlah keduanya dengan adil, bersikaplah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Jadi, dalam SEL, dealing with conflict adalah kemampuan penting untuk menjaga hubungan tetap sehat. Ketika kita melihatnya dari perspektif Islam, kita diajak untuk mengelola konflik secara damai, adil, dan penuh kebijaksanaan. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang bijak, yang mampu mengelola konflik dengan cara terbaik, dan tetap menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.